Mengapa fluida itu mengalir? Kita mengenal ada 3 fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Padatan adalah kondisi suatu zat di mana molekul-molekul penyusun zat tersebut berada pada jarak yang sangat dekat satu sama lainnya, dan terdapat gaya tarik-menarik yang kuat di antara molekul-molekul. Gaya tarik antara molekul yang besar ini menyebabkan molekul-molekul padatan tidak dapat bergerak bebas, sehingga bentuk dan volume padatan selalu tetap. Pada fase cair, gaya tarik antara molekul tidak sebesar gaya yang terdapat di padatan, sehingga susunan molekul cairan menjadi tidak beraturan dan bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Namun, karena jarak antar molekul yang masih cukup dekat, maka cairan dapat mempertahankan volumenya. Gas adalah kondisi zat di mana struktur molekulnya sangat tidak beraturan dan gaya tarik antar molekul sangat kecil, sehingga dapat dianggap hampir tidak ada. Molekul-molekul gas selalu bergerak aktif, sehingga tiap molekul gas saling berjauhan, mengakibatkan gas tidak pernah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jika volume wadah yang ditempatinya besar, maka gas akan mengekspansi diri untuk menempati setiap bagian wadah tertentu. Jika volume wadah diperkecil, gas akan terkompresi, di mana setiap molekul akan saling mendekat sehingga tetap muat di dalam wadah tersebut. Jarak dan gaya antar molekul pada fasa padat, cair, dan gas mempengaruhi bagaimana ketiga fasa tersebut bereaksi terhadap gaya atau force. Bayangkan, ada sebuah padatan elastis berbentuk kotak, misalnya penghapus pensil. Kemudian di atas bagian dan di bawah bagian penghapus direkatkan dengan erat pada sebuah lempengan. Lalu, lempengan yang di bagian atas ditarik ke kanan dengan kuat, sementara lempengan yang di bawah dijaga tetap. Apa yang akan terjadi? Karena penghapus bersifat elastis, maka penghapus akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Bagian atas penghapus akan tertarik ke arah lempengan bergerak. Gaya yang diterima penghapus dari gerakan lempengan ini dinamakan shear stress atau shear force, dan deformasi penghapus adalah bentuk reaksi perlawanan penghapus terhadap shear stress yang diterimanya. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana cairan bereaksi terhadap shear stress melalui ilustrasi berikut ini. Terdapat dua lempengan plat A dan B. Plat A adalah lempengan yang dapat bergerak horizontal, sementara plat B tidak dapat bergerak. Di antara kedua lempengan tersebut ada air dengan volume tertentu, dan di sisi kiri dan kanan air diberikan lempengan pembatas untuk menahan air. Pembatas yang di sebelah kanan dapat memanjang, di mana bagian atas pembatas dapat ikut bersama gerakan plat A. Kemudian, plat A ditarik ke kanan. Misalkan, plat A terbuat dari bahan waterproof sehingga tidak ada air yang dapat menempel ke permukaannya. Apa yang terjadi pada air ketika plat A ditarik dan bagian atas pembatas yang ada di sebelah kanan ikut bergerak dan memanjang bersama plat A? Air juga akan mengalami deformasi sebagai bentuk perlawanan dari shear stress, namun dengan kondisi yang berbeda dengan padatan. Ketika padatan mengalami deformasi akibat shear stress, jarak antar molekul di padatan masih relatif sama, dan secara umum susunannya juga masih sama. Dengan kata lain, tidak ada pergerakan pada molekul padatan. Namun, ketika cairan menerima shear stress, deformasi yang terjadi melibatkan pergerakan cairan. Saat plat A ditarik ke kanan,
air akan mengalami deformasi sehingga bentuk air mengikuti bentuk ruang di antara dua lempengan. Perubahan bentuk air ini terjadi karena adanya molekul-molekul air yang berada di plat A yang bergerak atau berpindah akibat gaya yang dihasilkan dari pergerakan plat A. Perpindahan molekul air inilah yang kita pahami sebagai peristiwa mengalir. Gerakan air akibat shear stress ini sudah pernah kita lihat di alam. Ombak di laut adalah contoh deformasi air atau perpindahan molekul air. Akibatnya, adanya benda yang bergerak horizontal di bagian atasnya atau disebut shear stress, yang dalam hal ini benda tersebut adalah angin. Faktor lain yang menjadi driving force perpindahan fluida secara horizontal dari satu titik ke titik lainnya adalah perbedaan energi tekanan antara kedua titik tersebut. Misalnya begini, di dalam sebuah tangki terdapat air dengan ketinggian tertentu. Di bagian bawah tangki ada sebuah lubang untuk mengeluarkan air yang awalnya ditutup dengan suatu sumbat berbahan karet dengan ketebalan tertentu. Sumbat ini mendapatkan dua gaya dorong dari dua arah berlawanan, yaitu dari arah air dan dari tekanan udara di luar. Karena faktor ketebalan dan kekuatan bahan sumbat, maka resultan gaya di sumbat sama dengan 0 dan air dapat tertahan atau diam di dalam tangki. Kemudian sumbat dibuka. Yang terjadi berikutnya kita semua pasti sudah bisa menebak. Air akan langsung menyembur keluar. Semburan air dapat terjadi karena ketika sumbat dibuka, terdapat perbedaan energi tekanan yang besar antara bagian dalam dan luar mulut lubang. Perbedaan energi tekanan adalah salah satu faktor yang harus tersedia agar fluida dapat mengalir, di mana besar atau kecilnya perbedaan tekanan akan mempengaruhi laju alir fluida. Kita akan membahas hal tersebut lebih lanjut pada topik energi mekanik.